Halo pemirsa Hukrim RDTV dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga pemirsa semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya John dalam News Update Hukrim RDTV hari ini. Kehadiran penjabat Bupati Alor yang sebelumnya diharapkan mampu menyelesaikan polemik berkepanjangan di DPRD Kabupaten Alor ternyata tak sesuai ekspektasi. Justru kehadiran penjabat Bupati Alor patut diduga lebih mewakili praktik pembodohan terhadap rakyat Alor. Pasalnya, dalam proses peradilan yang ditempuh Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek SH di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun Mataram, diketahui PT Tun Mataram telah menerima permohonan banding dari pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dimohonkan banding oleh Eni Anggrek selaku pembanding. Salah satu alasan yuridis adanya dugaan praktik pembodohan yang dilakukan oleh penjabat Bupati Alor, Dr. Z. Sony Libing MSI adalah penjabat Bupati Alor tidak segera menindaklanjuti pembatalan putusan Pengadilan Tun Kupang nomor 73, /G/2022, P Tun.KPG, tertanggal 7 Agustus 2023 lalu. Dalam hal ini Z selaku pejabat pemerintah sesuai amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tidak segera menerbitkan keputusan yang menjadi kewajiban pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf A, B, C, huruf D, F, G, huruf J, dan huruf K yang mengamanatkan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya. Mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan, mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan, memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan atau banding, dan melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah, dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat. Meski demikian perintah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun hingga kini, penjabat Bupati Alor, Dr. Z. Sony Libing MSI, masih belum juga melaksanakan perintah undang-undang dalam hal mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya setelah PT Tun Mataram membatalkan putusan Tun Kupang pada tanggal 25 Oktober 2023 silam. Dalam hal ini, secara regulatif dugaan praktik pembodohan itu telah dilakukan Dr. Z. Sony Libing MSI setelah 10 hari kerja menjabat sebagai penjabat Bupati Alor, mengingat Z dilantik menjadi penjabat Bupati Alor sejak tanggal 13 November 2023 lalu, sehingga keputusan penjabat Bupati Alor selaku pejabat pemerintah dalam hal menjawab kepastian hukum terhadap pembatalan putusan Tun Kupang oleh PT Tun Mataram harusnya sudah dilakukan Z dan dipublikasikan kepada masyarakat Alor selambatnya 10 hari kerja setelah Z menjabat sebagai penjabat Bupati Alor. Menyikapi hal tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Alor Cinta NKRI telah melakukan aksi damai pada tanggal 11 Januari 2024 lalu yang ditindaklanjuti dengan melakukan audiensi dengan penjabat Bupati Alor pada tanggal 12 Januari 2024. Namun penjabat Bupati Alor berdalih dan tetap pada pendiriannya bahwa selaku penjabat Bupati Alor, Z tetap menunggu putusan yang inkrah sebab menurutnya Eni Anggrek masih mengajukan kasasi dan mungkin juga akan melakukan peninjauan kembali. Meski demikian, alasan yang dikemukakan Libing kepada masyarakat itu tidak disertai dasar hukum, mengingat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap pejabat pemerintah
dalam membuat keputusan harusnya berlandaskan hukum, apalagi keputusan itu bersinggungan dengan administrasi pemerintahan yang memiliki dampak hukum, sosial, ekonomi, dan politik terhadap kepentingan publik. Sehingga mestinya Z membeberkan alasan hukum itu kepada publik alor guna memberikan pemahaman hukum yang benar dan mencerdaskan masyarakat. Usai melakukan audiensi dengan penjabat Bupati Alor, Forum Pemuda Alor Cinta NKRI melakukan demonstrasi kembali pada tanggal 15 Januari 2024 lalu, dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat selaku penerima dana pokir, dan Eni Anggrek selaku Ketua DPRD Alor, yang hak-haknya tidak dibayarkan selama 15 bulan terakhir oleh Sekwan DPRD Alor. Selain itu, penjabat Bupati Alor juga tak memberikan penjelasan rinci terkait dengan regulasi yang dipedomaninya untuk tidak mengeluarkan SK pasca putusan PT Tun Mataram membatalkan putusan Tun Kupang pada tanggal 25 Oktober 2023 lalu. Hal itu diungkapkan Jitro Botpada saat dikonfirmasi hari Selasa, 23 Januari 2024 kemarin di Watatuku Alor. Jitro mengatakan bahwa sesuai ketentuan undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum dan ketentuan undang-undang administrasi pemerintahan, pihaknya telah melakukan aksi damai dan audiensi dengan penjabat Bupati Alor. Namun dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang diperoleh dari penjabat Bupati Alor, Jitro mengatakan bahwa pihaknya siap melayangkan laporan tertulis kepada Mendagri guna dilakukan evaluasi terhadap kinerja penjabat Bupati Alor. Jitro mengatakan bahwa hal itu terjadi dikarenakan penjabat Bupati Alor diduga terlibat konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu disebut Jitro menjadi alasan pihaknya menyurati Mendagri. Sesuai pantauan terkini media ini, laporan tertulis dari Forum Pemuda Cinta NKRI telah diterima oleh pihak Menteri Dalam Negeri. Jitro memastikan bahwa laporan mereka sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jika merujuk pada ketentuan pasal 44 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Mendagri selaku atasan penjabat Bupati Alor diwajibkan untuk mengeluarkan keputusan dalam waktu 5 hari kerja, terhitung hari dan tanggal surat diterima Mendagri. Mendagri selaku atasan penjabat Bupati Alor wajib keluarkan keputusan dikarenakan penjabat Bupati Alor tidak berkenan mengeluarkan putusan setelah PT Tun Mataram membatalkan putusan Tun Kupang. Artinya patut diduga ada konflik kepentingan, jadi kami laporkan sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jelas Jitro. Harus bertanggung jawab terhadap keuangan-keuangan, terhadap hak-hak ketua DPRD Alor yang tidak dibayar. Terima kasih kepada semua pemirsa Hukrim RD TV yang sudah menonton. Jika informasi ini bermanfaat, mari dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar pemirsa semua tak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya John pamit undur diri dan sampai jumpa.